Dengan identitas modul yang masih sama Bapak dan Ibu, paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak, modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian sesi pembelajarannya ruang kolaborasi, sesi yang kedua hari ini, jumlah jamnya 130 menit Bapak dan Ibu. 2 jam 15 menit. Kemudian potensi lulusan yang dituju masih sama seperti kemarin. Bapak Ibu mampu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran. Kemudian capaian umum modulnya, Bapak Ibu mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul ini Bapak dan Ibu diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian Bapak Ibu memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kuadratnya. Identitas modulnya seperti itu Bapak dan Ibu. Agenda kita masih sama. Bedanya di aktivitas sesi itu kita akan lakukan presentasi hasil diskusi kemarin. Yang lain agendanya sama, refleksi pembelajaran modul 1.1 kemarin Bapak dan Ibu. Kemudian akan kita presentasi hasil. Kemudian kita refleksi aktivitas hari ini. Dan yang terakhir penutup. Oke Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjut untuk melihat aktivitas kita, mari Bapak dan Ibu kita tunduk kepala seketika. Kita berdoa sebelum kita ada di aktivitas pembelajaran kita hari ini, presentasi hasil diskusi kemarin. Mari Bapak dan Ibu, kita doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk dengan ice breaking. Bapak Ibu, sesuai kesepakatan kemarin itu lagi. Ice breakingnya akan dipandu oleh Bu Vera. Bu Vera sudah ada ya? Bu Vera, aduh, Vera belum ada lagi. Bapak dan Ibu, ada yang bisa menggantikan Bu Vera? Ice breakingnya?
Mohon izin Pak, sepertinya kemarin Ibu Else. Oh, Ibu Else ya? Sorry. Salah kok gitu ya. Ibu Else. Kalau tidak salah Ibu Else. Oh iya. Bu Else. Apakah Ibu Else sudah ada di room ini? Oh, belum ada ya. Ibu RC belum ada, berarti Ibu Anti bisa satu ice breakingnya, walaupun dadakan. Ibu LC sebenarnya sudah siap ini, tapi Ibu LC belum hadir ini. Iya, Ibu Elsa pasti sudah siap. Iya, tapi belum hadir ini, Bu. Iya, boleh Pak, mungkin tapi karena dadakan jadi yang ada-ada aja ya Pak ya. Boleh, Bu. Boleh. Ya, jadi ini karena kita sifatnya online, jadi saya juga akan pilih ice breaking yang katong main pikiran saja, main permainan kata-kata saja. Bapak dan Ibu, ada 10 orang peserta di sini. Perhatikan kalimat saya dengan baik, karena saya tidak pakai screen, tidak yang lain-lain, hanya memperhatikan kalimat saya. Baik. Saya ingin pergi ke Masohi. Masohi. Bapak dan Ibu boleh bergabung dengan saya dengan catatan membawa oleh-oleh sebagai syarat ikut bersama saya. Ingat Bapak Ibu, kita mau pergi ke Masohi dan saya perlu oleh-oleh untuk dibawa ke Masohi. Saya akan membawa mangga. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin akan membawa oleh-oleh boleh sebutkan. Saya akan tentukan bapak dan ibu bisa ikut bersama saya atau tidak. Silahkan. Masohi. Sekali lagi kata kuncinya di Masohi. Saya butuh benda atau oleh-oleh barang yang perlu saya bawa ke Masohi. Saya membawa mangga. Oke, Pak Selano bisa ikut dengan saya karena akan membawa anggur. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung dengan kita berdua pergi ke kota Masohi. Kita sudah punya buah mangga dan anggur. Oke, silakan Pak. Kalau saya manggustan, Bu, manggustan. Belum tepat Bapak. Mohon maaf, belum tepat. Bapak belum bisa ikut. Oke. Ya, silakan Ibu Para. Strawberry, Bu. Oh, strawberry. Very good. Ibu Sarah bisa pergi bersama saya dan Pak Selano tadi. Berarti kita sudah bertiga ya. Kita mau pergi ke Masohi dengan membawa mangga, anggur, dan strawberry. Iya. Izin Bu, saya Bu. Ibu Eti, silakan. Kalau saya membawa buah melon, Bu, Ati. Buah melon. Belum bisa membawa melon Ibu. Ibu belum bisa ikut. Mohon maaf. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Ada Ibu, saya Ibu. Siapa ya? Aduh, Saya, yang Ibu. angkat tangan aja, angkat tangan mungkin. Tidak bisa. Pak Kecapi belum bisa, belum bisa. Ibu Rosa, silakan Ibu Rosa. Iya, saya bawa buah apel, Ibu. Belum bisa. Belum bisa Ibu. Katong masih ada di mangga, anggur, dan stroberi. Boleh juga tidak usah nama buah Ibu. Tidak perlu buah Ibu. Benda yang lain boleh. Saya kita Bu. mau bawa ke Masohi. Saya Bu. Iya. Ikan. Ibu Ria. Ikan? Belum. Belum ya. Ikan.
Oh bisa, bisa, Ibu Ria. Tapi iya. Ibu Ria nanti Mas Odi. tiket. Iya, boleh ikan, boleh, Nanti boleh. terakhir ya. Saya perlu 2 orang lagi, perlu 2 orang yang mau pergi dengan saya. Tiket, itu tiketnya ya Pak, tapi ini oleh-olehnya. Manisan, Bu. Ada 2 lagi yang boleh bergabung dengan saya. Saya sudah punya mangga, kemudian apel, stroberi, dan ikan. Saya perlu 2 orang lagi untuk pergi bersama saya. Handuk. Betul sekali Pak, kita kasih oleh-oleh handuk saja buat Dong di sana. Boleh. Oke. Manisan, Bu. Manisan belum, karena saya sudah tadi bawa mangga. Ya. Satu saja lagi, satu saja. Bawa Ayo sendal, Bapak Bu. Ibu. Bawa sendal. Sendal tadi belum bisa Pak, tadi asal apa? Belum, karena tadi sudah ada stroberi. Ayo Bapak, cluenya 1 huruf lagi. Saya bawa obeng aja dulu, obeng. Betul sekali. Obeng saja, betul. Siapa tahu Katong ada kerusakan di jalan kan, motor kah apa kah. Oke, saya rasa itu ice breaking kita. Sebenarnya ini permainan pikiran. Kalian atau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengganti kota yang diinginkan. Mau Jakarta, mau Singapura. Kalau lebih banyak lagi, Singapura mungkin hurufnya banyak. Kemudian dipandu dengan S-nya tadi, huruf M pertama saya buka dengan mangga. Kemudian nanti diikuti dengan yang lain-lain sesuai dengan benda-benda yang ingin Katong bawa. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membuat hiburan sedikit di awal pertemuan kita pada siang hari ini. Kita berikan aplaus Tapi untuk Ibu Banti. Anti. Iya. Mantap, Bu Banti. Walaupun Iya. mendadak aslinya, tapi kena juga di hati ya. Iya. Oke. Iya, silakan Pak lanjut. Ya, jadi ternyata ice breaking-nya memuat tentang kata kunci tadi itu ya. Oleh-oleh yang berasal dari awalan kata M, A, S, O, H, dan I. Oh, maksudnya gitu. Oke. Ternyata menghasilkan juga. Ada satu lagi, Bapak dan Ibu? Sebelum lanjut. Bolehkah? Karena ini ternyata terbukti ya, bahwa Ibu Anti di belakang kepalanya sangat banyak ice breaking ya. Dan sering membuat ice breaking di kelas ternyata ya. Iya, Bapak dan Ibu, memang ice breaking merupakan sebuah cara agar kebosanan itu akan cepat berlalu. Karena anak pasti seperti itu, bosan, dan ketika itu muncul, maka ice breaking salah satu obatnya. Bapak dan Ibu, di sekolah kita ternyata karena anak-anak ini ada beberapa guru yang sudah mencoba melakukan itu di kelas, dan ketika di sekolah saya ya, ada guru yang tidak sama sekali menggunakan ini sebagai bagian dari mengobati rasa kebosanan anak-anak, ternyata itu dikomplain ke wakase kurikulum dan ke kepala sekolah. Dikomplain Bapak Ibu. Karena tidak ada ice breaking-nya. Nah, Bapak dan Ibu, hati-hati. Anak-anak perlu sedikit refresh atas apa yang dia lakukan di kelas. Oke. Saya ada lah ya. Katong lanjut saja dulu. Mungkin nanti di tengah-tengah kegiatan ada yang mau tawarkan ice breaking-nya, silakan aja. Nggak apa-apa. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pikiran KHD. Kemudian Bapak dan Ibu mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Dengan harapan juga Bapak Ibu bisa mengimplementasi apa yang disampaikan oleh kelompok lain untuk diterapkan juga di kelas atau di sekolah. Itu harapan.
dari pembelajaran hari ini. Skenario pembelajarannya seperti ini Bapak dan Ibu. Pembukaan tadi sudah diawali dengan doa dan ice breaking. Kemudian presentasi. Bapak dan Ibu akan berkelompok mempresentasikannya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kelompok lain yang mendengar presentasi bisa memberi masukan, tanggapan, pertanyaan, atau kritik sekalipun diperbolehkan. Tapi yang konstruktif. Itu harapannya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu ada penguatan Bapak dan Ibu. Nah, penguatan ini juga di dalamnya ada refleksi hasil pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita tutup dengan mengingatkan tahapan belajar selanjutnya. Kemudian ada foto bersama dan doa. Oke Bapak dan Ibu, skenario pembelajaran kita seperti itu. Selanjutnya, kesepakatan belajar. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya hal yang penting juga. Selain bagi kita, tetapi juga bagi anak-anak. Marilah setiap mengawali pembelajaran kita di kelas, kita ajak anak-anak untuk bersepakat bersama. Agar anak-anak juga merasa bahwa mereka dilibatkan dalam proses pembelajaran. Bersama Bapak dan Ibu, setiap sesi pasti ada kesepakatan belajarnya. Dengan catatan, agar ketika kita sudah bersepakat, marilah Bapak dan Ibu, kita mengikuti apa yang kita sepakati. Semua kita memiliki kesempatan untuk berpendapat. Semua kita berpikiran terbuka dan saling menghormati. Semua kita akan mendengar jika ada teman yang berbicara. Semua kita berpendapat ketika diberi kesempatan dan dipersilakan. Semua kita diharapkan berpartisipasi penuh. Ini yang nomor 6 ini Bapak dan Ibu sebenarnya dianjurkan untuk juga kita sepakati dan kita lakukan. Kalau memang toh selama Vicon itu ada gangguan sinyal, oke lah. Tapi kalau nggak ada Bapak dan Ibu, mari kita perbiasakan diri untuk kita saling mengenal walaupun cuma secara daring. Semua kita hendaknya menyalakan kamera selama Vicon ini berlangsung. Dan yang paling terakhir, tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, semua kita mengikuti sesi ini dengan perasaan yang gembira. Kalau ada perasaan yang kurang gembira Bapak dan Ibu, nanti Bu Anti bantu untuk buat ice breaking lagi ya Bu Anti. Bu Anti. Siap Pak. Dan mungkin ya ice breakingnya menghilangkan hati yang lagi gundah kah, lagi gulana kah, lagi apa ya, kecewa kah, gitu Bapak dan Ibu. Setujukah Bapak dan Ibu dengan kesepakatan belajar ini? Karena hari ini kan kita saling menanggapi nanti, sehingga kesepakatan belajar perlu kita sepakati bersama. Ada tambahan Bapak dan Ibu? Ibu Farah? Oh, enggak ya? Tidak Pak. Oh, tidak. Ya. Oke. Bapak dan Ibu, kalau yang ada lain berarti katong lanjut untuk melihat yang berikutnya. Kita masuk di presentasi hasil kelompok nanti Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, bolehkah nanti di tiap kelompok ada penanggung jawab peran
dari masing-masing orang. Tentu Bapak dan Ibu sudah siapkan presenter, mereka yang nanti mungkin bagi share screen apa yang didiskusikan kemarin. Kemudian mereka yang akan menjadi notulen. Begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian mereka yang nanti bisa memberi jawaban atas apa yang nanti ditanyakan oleh kelompok lain. Ini Bapak dan Ibu ada pemberi tanggapan, berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Itu berarti Bapak dan Ibu di kelompok yang lain itu bisa menyiapkan juga 1-2 orang yang akan memberi tanggapan. Dan kemudian ada penanya. Ada Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan. Yang memberi tanggapan beda yang dengan yang bertanya ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita sepakati juga bagaimana mekanisme diskusinya, bagaimana mekanisme presentasi hasil diskusinya. Penjawab tentu mereka yang ada di kelompok yang presentasi. Nah ini ada beberapa waktu yang sudah diatur Bapak dan Ibu. Mari kita coba lihat bersama. Sehingga kalau ada yang melebihi waktu, karena kita ada tiga kelompok ya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang sudah lewat waktu, yang lain bisa memberi kode bahwa waktu tinggal 1 menit. Begitu Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu. Total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit. Mungkin 15 menit dipakai untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk bertanya. Bapak dan Ibu. Jadi yang tadi tanggapan itu Bapak dan Ibu ini ya, pemberi tanggapan berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain dulu. Nanti ada penanya. Nah, waktu yang diatur seperti ini Bapak dan Ibu. Totalnya ada 30 menit. Kalau 3 kelompok berarti 90 menit Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat. Kalau misalnya ada durasi waktu sisa, kita bisa kembali secara umum. Memperhatikan apa yang sudah ditanyakan. Atau apa yang sudah ditanggapi. Oke Bapak dan Ibu. Kita lanjut dengan menjelaskan Ketum punya mekanisme dan waktu presentasi. Nah, apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberi pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan anggota lain dalam kelompok yang presentasi bisa memberi tambahan jawaban. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana mekanisme kita yang sudah diatur? Adakah yang memberi masukan lagi sebelum kita mulai presentasinya, Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau memberi masukan terhadap mekanisme presentasi kita? Adakah Bapak dan Ibu? Tidak ada, Pak. Saya ada. Pas, Pak, pas. Ya Pak, pas Pak lanjut Pak. Oh, pas. Oke. Jadi Bapak Ibu kita sepakat ya maksimal 30 menit.
Kalau bisa ya tambah 5 menit lah, maksimal 35 menit Bapak dan Ibu. Kalau 35 menit berarti sudah sekitar 100 menit. 90 menit. Ya, oke Bapak dan Ibu. Kita kalau saya ada konfirmasi lagi tentang waktu dan mekanisme kita, maka Bapak dan Ibu, saya beri kesempatan kepada kelompok untuk presentasi hasil. Kelompok berapa yang sudah siap kemukan? Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, yang masih kelompok yang bersedia awal itu kelompok presenter. Yang kelompok mendengar itu kan mempersiapkan satu yang memberi tanggapan dan satu yang nanti memberi masukan. Satu dulu kan Bapak dan Ibu ya. Sepakatnya kita begitu. Jika ada waktu 30 menit yang masih ada, baru silakan yang lain juga boleh bertanya. Dan presentasi juga yang lain bisa menjawab. Oke. Kalau memang pertanyaan ini oleh presenter boleh dianggap sebagai bagian yang akan diserahkan ke bukan yang menjawab, silakan saja Bapak. Atau kelompok mau juga menjadi orang orang MC begitulah, orang moderator lah, untuk dia yang mengatur. Silakan saja. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada kelompok. Ya, silakan, Pak. Oh, Ibu Farah. Ya. Pak Muhammad dulu. Pak Muhammad baru Ibu Farah. Ya, Silakan. ya. Terima kasih Bapak fasilitator yang telah menguraikan semua untuk kita hari ini. Bapak Ibu semuanya selamat siang menjelang sore. Salam bahagia dari kami kelompok 2. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada sore hari ini. Kelompok 2 kami. Mohon maaf, siap. Siapa? Pak Cecep mau masuk langsung ini. Beta tidak Pak, beta kelompok 2 moderator Pak. Oh, sebentar Pak Cecep. Sebelum berarti kelompok 2 yang pertama ya, Bapak dan Ibu ya. Kelompok 2 yang pertama. Iya Pak. Kelompok 2 yang presentasi pertama. Pak Cecep, mohon maaf, Ibu Farah. Ibu Farah tadi ada mau konfirmasi lagi sebelum Pak Cecep mulai. Oh iya. Farah. Oh iya, izin Pak Fasil. Ya, silakan. Mau mengajukan untuk presentasi pertama dari kelompok 1, Pak. Tapi kalau berarti tidak. Tadi Pak Cecep mulai. Saya kira mau konfirmasi tentang mekanisme presentasinya. Jadi kita beri kesempatan kepada kelompok 2 ya. Iya. Farah, karena Pak Cecep sudah memulai tadi. Ya, silakan Pak Cecep, moderator kelompok 2 membuka presentasi hasil diskusi kelompok 2. Dipersilakan. Terima kasih Bapak fasilitator yang telah memberi waktu kepada kami kelompok 2. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang menjelang sore. Semoga Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada diskusi kami yang kemarin dan akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Pada kesempatan ini kami persilakan kepada Ibu Ria Umarela untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kepada Ibu Ria Umarela disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Laila Kadia Umarela dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 kepada Bapak Ibu sekalian. Pengintegrasian sosiokultural dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kekuatan sosiokultural di daerah kami yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kami pilih di sini ada 2. Yang pertama, bertegur sapa dan budaya cium tangan.
Tegur sapa menjadi sesuatu yang sangat kental bagi warga daerah kami dengan beragam panggilan khas, serta mencium tangan ketika bertemu orang yang lebih tua sudah melekat sejak dahulu. Nilai-nilai yang terdapat dalam budaya ini yaitu nilai kesopanan dan pembentukan karakter. Yang berikut yaitu budaya Masohi. Budaya gotong royong di Maluku yang sudah kita kenal dengan sebutan Masohi. Nah, di situ seluruh warga sekolah, contoh dari budaya Masohi tadi yaitu seluruh warga sekolah membersihkan masjid dan berinfak pada setiap hari Jumat di sekolah kami. Penanaman nilai gotong royong, berkebinekaan global, serta pembentukan karakter terdapat pada kegiatan tersebut. Adapun budaya Masohi yang lebih spesifik dalam membantu sesama manusia yang mendapat musibah yang terkenal di daerah kami sini yaitu budaya Barekeng. Yaitu apabila ada masyarakat yang mendapat musibah, misalnya meninggal dunia, maka setelah hajatan doa tahlil selesai, secara sukarela masyarakat akan berkunjung ke rumah duka dengan memberi sumbangan berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada keluarga yang terkena musibah. Nah, di sini juga terdapat nilai pembentukan karakter. Yang berikut nomor 2, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Nah, di sini kami mengambil contoh yaitu pembuatan tikar. Di sini pembuatan tikar ini terdapat pada sekolah salah satu anggota kelompok kami. Nah, karena di daerah sana penganyaman tikar menjadi kearifan lokal dari daerah tersebut. Kemudian setelah dianyam tikar tersebut kemudian dijual oleh masyarakat setempat. Kemudian masyarakat membuat menganyam tikar dengan menggunakan daun pandan pantai dan kemudian sekolah mengundang para narasumber dari anggota masyarakat yang mempunyai usaha jualan tikar tadi, kemudian mereka diundang untuk menjadi tutor di sekolah pada saat pembuatan proyek P5. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai gotong royong dan kreatif. Oh ya, masyarakat yang diundang tadi, yang diundang untuk menjadi tutor tadi, mereka tidak dibayar. Jadi mereka mengajarkan cara membuat tikar secara gratis. Ya. Yang berikut, nilai yang terkandung dalamnya yaitu nilai gotong royong dan nilai kreatif. Yang berikutnya nomor 3 yaitu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Nah, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu gotong royong, yang kami pilih di sini yaitu gotong royong dan penanaman budi pekerti serta pembentukan karakter yang dapat diaktualisasikan ke murid. Pemikiran tersebut dapat dicerminkan pada budaya Masohi. Untuk menebalkan laku murid di kelas atau sekolah dengan konteks lokal sosial budaya, maka Masohi atau gotong royong dapat dioptimalkan kepada murid dengan melaksanakan kegiatan Jumat bersih dan infak. Budaya Maso ini dapat memperkuat solidaritas murid, kerjasama dan tanggung jawab dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu terdapat budaya Barekeng, di mana saling membantu. Jika rekan sesama murid mendapatkan musibah, maka seluruh murid akan bersama-sama membantu baik secara moral maupun material. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ria atas presentasinya dan terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ria dari kelompok 2. Kami persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk mungkin ada sesuatu atau tambahan atau usaha hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah dipaparkan Ibu Ria. Kami persilakan. Ya, Pak Cecep mohon maaf. Ya.
sesuai kesepakatan kita tadi di mekanisme diskusi, Iya Pak. maka kelompok 1 dan 3 harus ada diidentifikasi ya Pak Cecep kalau memang ada yang memberi tanggapan dan ada yang bertanya. Ini Bu. Iya Pak. Yang memberi tanggapan itu terhadap hasil tentu Siapa? positif. Mengapa positif? Karena ya. Dan yang bertanya. Untuk kesempatan yang pertama ya kita memberi 2 dulu kan masing-masing. Gitu. Pak Cecep yang mengaturnya mekanisme presentasi ini. Oke, lanjut. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Kami persilakan kepada kelompok 1 dan 3. Halo Silakan. Pak Cecep, Pak Ya. Fasilitator. Ya, Lanjut Pak, Ibu Dela ya. maaf ya, sebelumnya kita sampaikan kita juga bagian dari kelompok 1 ya Pak yang presentasi. Bolehkah sebelum dilemparkan di kelompok lain, kelompok 2 atau kelompok 3, boleh kakak dari anggota lain bisa menambahkan Pak? Maaf Ibu ini dari Bu Dela, ini kelompok 2 punya materi, jadi nanti dari kelompok 1 dan kelompok 3 silakan untuk menanggapi atau membuat pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria. Begitu pun nanti sebenarnya. Iya, atau memberikan masukan. Silakan Ibu Dela. Saya Pak, maksudnya kita mau menambahkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Ria Pak, karena kita juga bagian dari kelompok presentasinya Ibu Ria Pak. Cecep, Ibu Dela kelompok Ya, 2 Pak. kalau begitu dan Pak Cecep. Iya, maksudnya kelompok 2 dan Pak Cecep Pak. Iya, Presentasi pertama. maksudnya begini Ibu Dela, tadi Ibu Ria sudah rampungkan semua yang sudah Katong diskusikan kemarin. Iya. Nanti ada tanggapan dari kelompok lain dulu, baru Ibu Dela tinggal tanggapi dari kelompok lain begitu. Iya, Tambahkan. Iya, Pak, iya. Jadi Iya. kita memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 dulu, apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ria itu nanti kami dari kelompok 2 bisa menanggapi atau bisa menjawab atau bisa menambahkan begitu Ibu Oke, Dela. Ya. Oke Pak, ya maaf ya Pak. Iya. Silakan nih Bapak Ibu yang dari kelompok 1 dan 3 disilakan. Ibu Pak Amin, Ibu Dita, Ibu Farah, Ibu Els, Ibu Ocha. Oh, Ibu Ocha kelompok 2, maaf. Silakan. Silakan Ibu. Pak Amin, betul suara kedengaran. Kebetulan di sini hujan paling besar ini. Ini Ibu siapa? Ibu Dita ya? Edit, ya. Ibu Edit, silakan Ibu Edit. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Edit dari kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Oke, mantap. Lanjut Ibu Edit. Oke, Pak. Sudah baik sekali hasil presentasi dari Bapak Ibu hebat di kelompok 2. Di sini yang kita mau tanyakan saja lebih kepada kira-kira apa tindak-tindak Bapak Ibu di sekolah dalam yang hubungannya yang bisa dihubungkan dengan sosiokultural di daerah Bapak Ibu dengan masyarakat. Jadi lembaga sekolah bikin tindak nyata seperti apa yang bisa langsung berkolaborasi dengan masyarakat menjawab kekuatan sosiokultural itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Edi. Untuk kelompok 2 yang tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Edit, bisa menambahkan, silakan Ibu Dela maupun dari Bu Oce, silakan menambahkan. Ibu Dela, maaf bisa diulang tadi pertanyaannya. Tidak terlalu jelas tadi. Ibu Edit. Ibu Edit yang bertanya Ibu Edit, Pak. iya. Ibu Edit boleh diulang, maaf ya. Oke, baik, saya ulang.
Tapi mohon maaf saya bertanya suara sudah jelas sekarang? Iya, sekarang Iya, tadi kurang. tadi yang Iya, ada iya, iya. putus-putus. Yang ini masih lebih bagus dari yang tadi. Sekarang Iya. cuaca sudah bagus ya. Oke, baik. Pertanyaan saya, coba kelompok berikan tindakan yang lebih nyata dari lembaga pendidikan dengan yang mengkolaborasikan antara kegiatan sosiokultural dari lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kalau tadi kan lebih kepada masyarakat, Bapak Ibu, yang kelompok 2 jelaskan. Di sini saya mau tanyakan itu, coba hubungkan di sekolah lakukan apa, kemudian dihubungkan ke masyarakat, tapi bisa berkolaborasi seperti itu, tidak pisah-pisah. Terima kasih, iya. Kak. Oke, silakan Ibu Ica. Ya, terima kasih Ibu Bella. Ada salah satu contoh kegiatan yang dihubungkan antara kita dengan sekolah, menghubungkan kita dengan sekolah dari segi sosiokultural. Tadi dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria, ada tentang Jumat Bersih dan lain sebagainya, tapi yang contoh di tempat tugas saya itu Bapak Ibu, di sana itu banyak sampah. Masyarakat itu mereka buang sampahnya itu di laut. Tidak ada penampungan sampah di situ, dan kalau mau dibilang mereka tidak terlalu peduli tentang kebersihan. Nah, hal itu terbawa-bawa sampai di kita di sekolah. Jadi anak-anak itu buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, kita di SMA di tempat saya bertugas itu, akhirnya kita buat program bukan cuman untuk kita di sekolah seperti Jumat Bersih atau lain sebagainya. Kita coba perkenalkan program tentang kebersihan lingkungan ini, tapi kita mix dengan masyarakat. Mix dengan masyarakat ini dari segi mana? Pada saat kegiatan proyek, sebelumnya kita sudah sosialisasikan dulu, kita tim berembuk di dalam sekolah, kita rapat dan buat keputusan untuk libatkan masyarakat. Yang pertama dengan cara kita buat orasi dulu. Ini contoh yang di tempat tugas saya ya. Kita buat orasi, anak-anak itu jalan, kita buat orasi karena ada 2 dusun di tempat tugas saya itu, kita 2 dusun itu cuma bisa saling akses 2 dusun itu lewat darat. Kita buat orasi dari setiap sekolah, mulai dari SD dan SMP, tapi kita diselingi dengan orasi itu, kita sudah buat surat untuk kepala-kepala dusun dan untuk orang tua, kepala pemuda dan orang tua, kepala dusun. Kita buat bahwa kita dari sekolah akan mengadakan program kebersihan lingkungan. Jadi kita mohon mereka punya bantuan. Nah, setelah buat orasi, masyarakat sudah lihat nih, jadi kita buat spanduk dulu, kemudian anak-anak buat tulisan dan lain sebagainya yang mengajak untuk menjaga kebersihan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, itu hari pertama. Hari berikutnya kita ajak masyarakat, orang tua murid, kepala dusun, kepala pemuda dan lain sebagainya, kita bakti untuk membersihkan lokasi sekitar jembatan dan pantai. Nah, di situ anggota masyarakat yang lain mereka lihat, mereka ikut juga Bapak Ibu. Lalu yang terakhir kita buat papan. Jadi kita buat papan, terus siswa itu melukis dengan ajakan untuk mereka tidak buang sampah sembarangan. Semenjak saat itu Bapak Ibu, budaya itu kita sering buat. Jadi diajarkan untuk anak-anak itu, kalau kalian pulang lihat sampah di lokasi yang kita bersihkan bersama dengan masyarakat. Ada satu jembatan itu Kalimati di situ Bapak Ibu. Airnya cuma ada kalau waktu hujan. Nah, di situ saat masyarakat sudah lihat sekolah itu jembatan itu bersih, mereka mulai berpikir lagi untuk membuang sampah di situ, karena setiap kali lewat ya kita guru angkat sampah, kita tunjuk dulu. Kita guru angkat sampah, siswa angkat sampah di situ. Nah, lama-kelamaan Bapak Ibu lokasi itu dia menjadi bersih. Jadi pada saat akhirnya karena keadaan seperti begitu, kita sampaikan, kita malu karena pernah dari kunjungan dari direktorat turun ke sekolah kita, karena kebetulan kita sekolah penggerak angkatan pertama. Bapak Ibu kita malu karena pada saat mereka turun itu yang mereka dapat pertama sampah. Jalur ke sekolah itu Bapak Ibu semua penuh dengan sampah. Nah, akhirnya sekarang ya puji Tuhan, alhamdulillah kita coba mengindoktrinasi anak-anak itu. Sudah pakai kata indoktrinasi ya, karena tingkat untuk mereka punya pemikiran tentang kebersihan itu sangat kurang. Sekarang semenjak kita dari sekolah ambil kebijakan untuk melakukan program seperti begitu,
kesadaran masyarakat di sana itu sudah mulai bagus Bapak Ibu, malah anak-anak SD itu yang ada di sekitar kita, karena sekolahnya pas berdampingan dengan kita, anak-anak SD itu sekarang mereka sudah ikut untuk membersihkan sampah seperti kita sapu itu lokasi lapangan mereka, apa semua kita buat begitu. Ya sekarang yang jadi adalah sudah ada perubahan, walaupun belum sepenuhnya, tapi dari kegiatan kita sekolah mengajak masyarakat dan anak-anak sekolah SD dan SMP sekitaran SMA 56, program itu bisa berjalan dengan baik dan sudah ada perubahan. Itu contoh ya kalau di sekolah saya, tempat saya bertugas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ica. Ibu Dita, tadi dari presentasi kelompok 3, kemudian pertanyaan Ibu Edith dijawab oleh Ibu Ica tentang tindakan nyata dari sekolah, dan kemudian sekolah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosio-kultural yang salah satunya dengan mengatur dalam masalah sampah. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Iya Pak Cecep, mohon izin bisa beta tambahkan, mohon maaf ini beta dalam perjalanan pulang beras kegiatan dari Tuleu, beta cuma mau menambahkan tentang toleransi ya. Kalau di sekolah itu berbagai siswa itu ada yang Muslim, ada yang Kristen, ya berbeda-beda agama. Di situ toleransi yang kami biasa lakukan, contohnya seperti menghargai orang lain ya, terutama dalam kegiatan-kegiatan bulan puasa. Ya, di mana di sekolah itu kadang kita mengajarkan untuk siswa untuk saling menghargai siswa lain yang sedang melakukan menunaikan ibadah puasa. Seperti itu. Mungkin Pak Cecep kita tambah sementara. Terima kasih. Iya. Terima kasih Boca. Ya, kita boleh menambahkan. Ya. Sebelumnya Pak, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok. Untuk ketahuan teman-teman, saya berasal dari Semarang Penambang Tengah. Yang sudah disebutkan oleh Ibu Ria itu saya menambahkan di sekolah saya juga kalau setiap pagi Bapak ada budaya salaman. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru berdiri di dalam pagar sekolah di situ, lalu siswa yang masuk sebelum masuk di sekolah itu berjabat tangan dengan Dewan Guru. Nah setelah berjabat tangan dengan guru untuk setiap hari ya, jadi guru-guru semua berdiri di situ saling berjabat tangan, dan juga ada programnya itu Jumat bersih dan infak. Jadi setiap hari Jumat siswa itu dia bisa tahu bahwa dia tetap berinfak di hari Jumat, terserah dari siswa itu sendiri. Sebesarnya terserah dari siswa itu sendiri. Dan ada juga Jumat bersih. Jumat bersih itu dilakukan 1 bulan 1 atau 2 kali. Jadi selain membersihkan halaman sekolah, ada juga kita turun bersama-sama di masyarakat, lingkungan masyarakat untuk sama-sama membersihkan. Nah, di situ bisa terlihat bahwa adanya kerjasama antara masyarakat dengan sekolah. Memang kegiatan ini sebelum dimulai, terlebihnya ada Bapak dan Ibu, mohon maaf, Ibu Dela dihidupkan lagi mic-nya. Ya. Bapak dan Ibu, kalau enggak diberi kesempatan, mic-nya tolong Ibu di mute dulu Bapak dan Ibu. Nanti kedengarannya ini. Ya, oke silakan. Ya, jadi di situ Pak ada Jumat bersih itu kami dari pihak sekolah itu semuanya guru, siswa semua membersihkan lingkungan masyarakat. Jadi
kita tahu bahwa lingkungan mana yang harus dibersihkan. Tetapi seperti Kakak Prisabel jelaskan itu sebelum turun di lingkungan sekolah, ada kesepakatan dan tawaran kepada masyarakat, pihak masyarakat di situ. Nah, jadi kalau untuk membersihkan lingkungan sekolah itu setiap hari Jumat, Pak. Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Nah, tapi sekarang kami sementara Jumat bersihnya itu lagi mencari di hari apa begitu Pak, karena untuk Jumat sekarang sudah dipergunakan untuk proyek. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah penggerak angkatan 3, jadi Jumat itu dijalankan P5. Nah, itu. Jadi untuk kesempatan dari semester ini Pak, belum untuk Jumat bersihnya dijalankan di masyarakat, belum Pak. Kalau untuk semester ini karena memang lagi fokus untuk P5 Pak. Ya, untuk setiap hari Jumat. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Dela yang sudah menambah. Untuk Bapak Ibu kelompok 2, kita berpatokan kepada materi yang disampaikan oleh Ibu Ria yang sudah dipresentasikan. Bapak Ibu boleh menambah untuk memperkaya hasanah yang diuraikan oleh Ibu Ria. Tapi selanjutnya yang kami prioritaskan di sini adalah sanggahan ataupun pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Setelah mereka melakukan pertanyaan dan sanggahan, baru dari kelompok 2 boleh menyanggah apa yang telah mereka kelompok 1 dan 3 sampaikan. Begitu. Ya, silakan untuk kelompok 1 dan 3. Baik, mungkin dari kelompok 1, saya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Max, silakan. Makasih Pak Ucu, Pak Mat atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya melihat presentasi hasil dari kelompok 2 ini sangat baik dan sangat luar biasa. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya berikan pertanyaan. Yang pertama itu di lembar kertas pertama itu untuk sapaan dan budaya cium tangan ini mungkin sangat baik. Tetapi kalau saya lihat di semua sekolah pasti ada memberlakukan hal demikian. Terkebanyakan yang menjadi pertanyaan saya, apakah lewat sapaan dan budaya cium tangan ini anak-anak kita bisakah mengikuti apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, atau apa yang dilakukan oleh lembaga masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dia punya materi yang ketiga itu soal kerajinan. Saya punya pertanyaan, bisakah juga kelompok 2 anak-anak kita bisa seperti ibu yang sementara ada di foto ini untuk menganyam tikar yang seperti ini, supaya apa? Kita membangun budaya Maluku ini, kita membangun hasanah orang Maluku ini yang betul-betul punya kerajinan dan potensi yang ada diturunkan kepada anak-anak kita. Mungkin itu untuk sementara Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Max atas pertanyaan yang luar biasa. Pertama, sapaan dan cium tangan, apakah ini bisa lantas untuk bisa mempengaruhi atau dapat berpengaruh dalam sisi jiwa anak untuk mendengar atau mengikuti arahan dari guru. Kemudian yang kedua, bisakah anak-anak menjadi seperti yang pada gambar, ya, jadi bisa menjahit atau menyulam atau menganyam tikar. Silakan dari kelompok 2, Ibu Ria mungkin, atau Ibu Ocha, Ibu Dela mungkin disanggah. Silakan Ibu Ica. Maaf Bapak Ibu, kita satu-satu ya. Ini kelompok sanggah dulu. Nanti kalau sudah selesai sesi waktu kami tersisa, baru kami buat sanggahan yang lain. Silakan kelompok 2. Ibu Ria, Ibu Ocak, Ibu Dela. Kalau tidak ada, saya coba menjawab saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Max tadi. Apakah lewat budaya? Begini Bapak Ibu, budaya cium tangan sebenarnya salaman ini kan memegang tangan itu sentuhan ya, sentuhan. Kita mulai dengan sentuhan dengan antara guru dengan siswa, itu layaknya seperti orang tua dengan anak.
sentuhan itu biasanya di budaya orang timur, orang Indonesia bagian timur ini biasanya salaman itu ya, itu sudah menjadi seorang ayah dan seorang anak, ibu dan anak, begitupun diaplikasikan di sekolah. Jadi seolah-olah anak-anak itu adalah anak-anak kita, anak kandung yang kita lahirkan sendiri. Ya sebagaimana mereka dilahirkan oleh orang tua mereka, dibesarkan dengan makanan, sementara kita di sekolah, anak-anak itu kita lahirkan mereka dengan ilmu pengetahuan, kita besarkan mereka dengan ilmu pengetahuan. Jadi sentuhan itu mempengaruhi. Artinya setelah sentuhan, anak-anak itu merasa bahwa mereka dengan kita mungkin akan lebih dekat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah anak-anak bisa menjadi seperti yang ada di anak itu? Jawabannya bisa saja Pak, karena anak-anak ini kan dilatih langsung. Tutornya itu langsung dari orang kampung langsung yang memang sudah terbiasa tiap hari punya pekerjaan anyam tikar. Jadi didatangkan ke sekolah tanpa dibayar, dengan sukarela, ikhlas, mengajarkan anak-anak. Jadi anak-anak yang diajarkan bagaimana cara menjahit, dan itu merupakan sebuah kearifan lokal. Mungkin untuk sementara begitu Pak Max. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih banyak. Pas, Pak. Yang lain dari kelompok 2 ada tambahan, atau dari kelompok 3 yang mau menambah? Waktu sesi masih ada. Saya Pak, untuk menanggapi yang dari pertanyaan tadi, apakah Silakan anak-anak Ibu itu Ica, silakan Ibu bisa Ica. ya. Dan itu untuk program yang mereka buat itu sebenarnya di sekolah kami ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kami itu akhirnya memang bisa untuk buat, karena sudah diperbiasakan seperti itu ya, bantu orang tua mereka juga seperti begitu. Tidak semua anak-anak, ada anak-anak yang orang tuanya itu memang pengrajin tikar, tapi ada yang tidak. Kalau yang orang tuanya pengrajin tikar mereka bisa, tapi kalau yang tidak ya akhirnya belajar Bapak Ibu, dan kita guru-guru juga belajar untuk buat itu. Jadi memang dari hal seperti begitu anak-anak bisa, buktinya ada yang sudah memesan. Jadi kepala sekolah kita sudah sampaikan untuk buat lagi, karena beliau mau bawa ke Ureng sini karena untuk dipasarkan juga. Seperti begitu. Kemudian yang tadi menambahkan mengenai budaya cium tangan dan lain sebagainya, saya mau menambahkan dari yang tadi Pak Cecep sudah tambahkan. Bapak Ibu, kalau kita pelajari, kita lihat kita punya tugas yang dikerjakan 2 hari lalu ya. Di situ kita lihat anak-anak itu akhirnya mereka bisa berubah, dan dalam berbicara tentang sosiokultural, mereka itu akhirnya akan bisa menunjukkan karakter yang lebih baik, sikap yang lebih baik, didahulukan dengan yang tadi itu, dengan hal-hal yang kita mungkin anggap remeh, anggap tidak terlalu ini ya, mungkin biasa saja, seperti cium tangan, tegur sapa. Tapi bahkan untuk budi pekerti saja, kalau kita lihat kita punya modul, punya materi itu dibiasakan mulai dari rumah, otomatis dari dalam keluarga. Otomatis memang untuk hal yang hanya sederhana seperti cium tangan, tegur sapa dan lain sebagainya, dengan didampingi oleh kita guru, kita menuntun, kita dampingi, kita buat itu terus menerus. Nah, hal itu juga akhirnya jadi ada perubahan untuk anak. Bapak Ibu, kalau saya punya tempat tugas Bapak Ibu ya, anak-anak di sini itu anak-anak yang jauh beda dengan anak-anak yang ada di daratan di Pulau Ambon. Kita itu sangat susah untuk rubah mereka karena keadaan sosial budaya di tempat tugas saya Bapak Ibu itu berbanding terbalik, tapi kita perbiasakan seperti itu Bapak Ibu. Bicara dengan kita di sekolah saja, OC, begitu Bapak Ibu. Mengajar di sana, kalau orang Ambon bilang papan dada talapas sudah, itu memang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, akhirnya dengan yang kayak tadi, tegur sapa, berjabat tangan dan lain sebagainya, kita perbiasakan seperti begitu, anak-anak berubah Bapak Ibu. Memang kita anggap itu sepele ya, tapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh filsafat dari Ki Hajar Dewantara, itu bisa membuat perubahan dalam kehidupan sosial budaya, sosial kultural yang ada di sekitar lingkungan kita, lingkungan sekolah, lingkungan anak-anak, dan anak-anak bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu Ica atas sanggahan dari pertanyaan Pak Max di kelompok 1. Mungkin ada yang lain, silakan. Pak Cecep mungkin dari saya. Ya, Pak Amin, silakan. Dari kelompok berapa Pak Amin? Dari kelompok 1. Kelompok Oke, 3.
Oke Pak Amin silakan, kelompok 3 silakan Pak Amin. Pak Cecep, mohon maaf saya tidak mau bertanya. Mungkin saya mau sanggah tentang tanggapan tentang pertanyaan pertama ini kan kekuatan sosial kultural, yaitu budaya dengan sosialnya di daerah, artinya itu yang mana mungkin bisa ditambahkan saja gambaran komprehensif tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di sosial kultural yang relevan. Jadi kalau seumpamanya misalnya di kekuatannya itu apa untuk budaya, misalnya kekuatan dari pemerintah atau itu. Nanti setelah itu kekuatan dari masyarakat, nanti setelah itu contoh-contohnya ini yang misalnya bertegur sapa itu dimasukkan sebagai contoh yang nantinya dibawa ke pendidikan. Misalnya Masohi, itu kan itu contoh daripada kekuatan-kekuatan yang ada. Saya kira mungkin pemikiran-pemikiran saya seperti itu. Saya cuma hanya mau ingin karena menurut saya kalau kekuatan sosiokultural berarti yang kita ambil adalah kekuatan, sementara yang ini yang disimpan adalah contoh daripada kekuatan-kekuatan yang ada di daerah-daerah kita, termasuk ada di pendidikan di sekolah. Saya kira itu saya Pak. Oke, terima kasih Pak Amin atas ujung, silakan. Iya, terima kasih Pak Cecep. Di Dari sini kelompok berapa? Dari kelompok berapa Ibu? kelompok 1 Pak Cecep. Kelompok 1 Ibu Jumira Kadir, silakan. Ya Pak Cecep, terima kasih. Di sini saya hanya menambahkan saja, memberi sanggahan dari pertanyaan Ibu Edi tadi. Ya. Jadi di sini bahwa sosial kultural atau budaya di sini berarti kita mengambil sosial kultural yang positif di lingkungan sekitar, berarti kita terapkan di lingkungan pendidikan. Jadi contohnya tadi kayak di kelompok 2, contohnya tadi kayak Masohi, gotong royong. Jadi kalau contohnya kalau di sosial kultural di budaya di lingkungan sekitar, contohnya kayak gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Jadi kalau dibawa ke dunia pendidikan atau sekolah, berarti gotong royong di sekolah tuh berarti kita gotong royong sama-sama membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Mungkin seperti itu Pak Cecep. Terima kasih Ibu Jumira atas tambahannya. Ya, itu Ibu Jumira menyampaikan memang hal-hal positif yang kita inginkan dari pengaruh ya. Memang untuk membangun komunikasi antar siswa ini harus kita bangun, kita bikin lintasan dari lingkungan juga mempengaruhi semua konsep yang cara berpikir, sehingga mereka bisa mengadopsi sesuatu yang di lingkungan bisa juga dibawa di sekolah, atau kekuatan positif yang ada di sekolah bisa dibawa ke masyarakat. Baik, silakan yang lain bisa menambahkan dari kelompok yang lain. Terima kasih. Pak Cecep. Silakan Pak Amin. Pak Cecep mungkin durasi waktunya tolong perhatikan, jangan sampai kelompok yang lain tidak dibagi waktu. Iya. Bapak, bagaimana kita punya waktu masih bisa? Kalau sudah diingatkan berarti sudah pada batas maksimal ya. Oke, siap. Ada masih sisa Pak? Ada masih sisa 5 menit Pak? Oh, 5 menit. Oh, siapa? Ada masih sisa 5 menit karena kita presentasi sampai sekarang baru 25 menit Pak. Oh begitu. Siap. Karena kita punya waktu 30 menit, jadi Pak Amin kita masih ada sisa 5 menit. Boleh kalau ada ditambahkan, boleh kita uraikan sama-sama. Atau mungkin kita dari kelompok 2 sudah mau menutup dengan kesimpulan atau membuat sanggahan terakhir, silakan menjelang 5 menit terakhir.
Pak Cecep boleh tambah satu ya? Silakan Ibu Ica, silakan. Ya, jadi kalau kita bahas dari tadi ini, dari apa yang kita bahas dengan kelompok 2 dan kelompok teman-teman dari kelompok yang lain, saya menyimpulkan begini ya, kalau menurut saya ya, yang saya lihat, apabila berbicara mengenai sosiokultural ini dan penerapannya itu baik di lingkungan sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, berarti kita lihat kita punya anak didik, kita punya sekolah itu bisa menerapkan sesuatu yang pada akhirnya menghasilkan budaya positif. Jadi kalau kita berbicara tentang positif, ya tadi saya berpikir ujung-ujung dari semua ini adalah akan timbul budaya positif dalam diri anak-anak kita. Seperti begitu, Pak. Iya, terima kasih Bu Ica. Bapak Ibu, budaya positif yang kita bangun, yang kita bikin sebuah konstruksi positif di sekolah akan banyak berdampak Bapak Ibu. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tabur bagi anak-anak akan pasti berbuah positif, dan pada waktunya mereka kembali kepada masyarakat, mereka kembali kepada kedua orang tuanya akan berpengaruh juga. Begitupun sebaliknya, budaya-budaya positif yang orang tua lakukan di rumah atau lingkungan yang lakukan di lingkungan masing-masing anak akan berpengaruh juga kepada budaya positif yang nanti akan terjadi di sekolah. Jadi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada 2 menit lagi sisa waktu dalam waktu yang diberikan oleh kelompok 2. Kalau tidak ada mungkin sampai di situ presentasi kami. Oh, Ibu Dela masih ada ya? Silakan. Ya, 2 menit terakhir saya menambahkan ya. Ya, Ibu Dela silakan. Dengan adanya bersalaman, jemaat bersih dan infak, di situ terlihat bahwa dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan. Selain itu menumbuhkan semangat belajar bagi peserta didik, meningkatkan motivasi, kedisiplinan peserta didik, dan juga sikap sopan, hormat kepada guru, dan hormat kepada hormat terhadap sesama guru, atau hormat juga terhadap orang yang lebih tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dela. Yang tadi sudah Ibu Dela sampaikan menyangkut dengan uraian kekeluargaan dan meningkatkan sopan santun serta rasa hormat kepada sesama. Baik Bapak Ibu, waktu kami dari kelompok 2 mungkin sudah di penghujung. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang telah berkontribusi pada diskusi sore hari ini. Selebihnya kami mohon maaf jika ada terjadi kekurangan. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Bapak Fasilitator. Ya, Pak Cecep, terima kasih teman-teman di kelompok 2. Iya, yang pertama begini, jadi kalau dari presentasi dan coba ada sedikit tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain, Bapak dan Ibu untuk kelompok 2, dapat disampaikan begini untuk kelompok 2 dari saya. Yang pertama, ternyata kekuatan lokal budaya kita di sekitar kita yang ditemukan itu kan tadi ada masohi, ada saling tangan ya. Ya Pak. Bapak Ibu yang kita diskusikan kemarin dan hari ini kita presentasi adalah kita mencoba menemukan sosiokultural di sekitar kita yang bisa dipakai nanti, yang sejalan dengan pemikiran KHD, gitu kan Bapak dan Ibu. Jadi bukan sosiokultur di sekolah yang kita adopsi, tapi dari luar, sebab pemikirannya begini teman-teman, Bapak dan Ibu, pemikirannya begini. Anak itu kan hanya sebentar di sekolah dan akan sulit terjadi kalau tradisi yang coba dibangun di sekolah itu tidak ada di tengah-tengah kehidupannya, di rumah, di lingkungan. Kan pasti hilang itu. Karena itu harus berangkat dari budaya lokal itu di sekitar. Itu konsep pikirannya Bapak dan Ibu. Itu filosofi pikirannya. Kenapa sosiokulturalnya diadopsi dari lingkungan sekitar. Maksudnya seperti itu.
budaya salim kalau di sekolah itu jalan, sementara kalau di rumah, di masyarakat nggak jalan, berarti anak hanya berkutat di sekolah, Bapak dan Ibu. Karena waktu dia sebentar di sekolah. Kan konsepnya begitu yang diskusikan kemarin. Kita mencoba menemukan mengidentifikasi sosiokultural kita yang bisa diadopsi masuk ke dalam yang seirama dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Toh kalau yang tadi dianggap itu adalah sosiokulturalnya yang ada di sekitar kita, masohi, salim tangan, itu kan berawal dari sosiokultural yang ada di sekitar ya. Itu yang coba kita angkat dan bangun. Karena itu sejalan juga dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama. Yang kedua yang belum yang sepertinya masih tersirat. Belum tersurat. Satu hal yang mau dipakai untuk diterapkan yang sejalan dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Apa sih yang kita pakai untuk menebalkan tadi dari yang sudah disampaikan? Kemudian ada satu yang harus kita ambil dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan sosiokultural yang kita temukan untuk kita pakai tebalkan, kita pakai perkuat karakter. Bapak dan Ibu, kalau itu disepakati oleh kelompok satu, maka mari Bapak dan Ibu kelompok satu pakai untuk menebalkan. Jalan nggak? Paling tidak 3-4 minggu ke depan, 1-2 bulan ke depan, kita bisa lihat apa penerapannya bisa menguatkan karakter. Satu aja yang dipilih kan? Poin yang ketiga Bapak dan Ibu, poin yang ketiga. Ada kesepakatan di kelompok agar satu pikirannya KHD yang sejalan dengan sosiokultural yang ada di sekitar kita, yang kita pakai untuk menguatkan. Kemarin pakai istilah menebalkan. Itu yang coba kelompok kembali melihat sehingga menemukan satu pikiran KHD yang sejalan dengan apa yang tadi sudah ditemukan, kemudian akan diterapkan dalam rangka menguatkan, menebalkan. Bapak dan Ibu itu tambahan. Yang jelas, saya menganggap bahwa yang ditemukan kelompok satu adalah sosiokultural yang ada di sekitar kita ya. Yang ada di sekitar anak-anak. Kelompok 2 Pak, maaf. Kelompok 2, sorry ya. Kelompok 2. Gitu ya. Itu adalah tradisi budaya lokal yang sering dilakukan anak-anak, yang sering dilakukan masyarakat. Dan mungkin untuk anak-anak akan paling cocok untuk bagaimana menguatkan karakternya. Dan tadi sudah disampaikan banyak oleh kelompok 2. Sorry. Pak, maksudnya berarti maksudnya Bapak dari sekian banyak pendapat Ki Hajar Dewantara, kita pakai satu pendapatnya yang contohnya yang tadi kita sampaikan itu Pak. Maksudnya begitu Pak? Untuk menebalkannya ya, itu kita Bapak dan Ibu kemarin kan sepakati satu kekuatan pemikiran KHD, ya. Begitu kan Bapak dan Ibu? Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD, satu aja kan? Dari sekian banyak pemikiran KHD yang selaras dengan apa yang menjadi tradisi, apa yang menjadi sosiokultural dari yang ada di sekitar kita. Selaras kan Bapak dan Ibu? Nah, itu yang coba kita pakai untuk menguatkan karakter anak di sekolah. Bapak dan Ibu. Jadi, bukan saja kita menemukan atau kita mengidentifikasi sosiokultural yang ada di sekitar kita, yang sangat baik untuk kita kembangkan di sekolah bagi anak-anak, tapi juga kita pilih satu pikiran KHD, satu filosofi pendidikan KHD. Bapak dan Ibu itu kan di P5 itu kan ada 7 profil kan, 7 profil pelajar Pancasila. Itu juga kan bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi ini Bapak dan Ibu, ini mungkin berlaku juga untuk kelompok 1 dan 3 ya. Tapi yang harus diingat adalah satu kekuatan pemikiran itu
selaras atau sejalan dengan yang kita temukan sosiokultural itu. Itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau kita sepakati coba kita langsung praktek. Nanti Pak Ibu Bapak Ibu PP yang ada mungkin dengan sepakatnya kelompok ada satu kekuatan pikiran KAD selaras dengan apa yang kita temukan, nilai-nilai luhur budaya kita itu, sosionya itu, atau tradisi yang pernah kita lakukan itu di sekitar kita itu, lalu coba kita pakai untuk memperkuat karakter di sekolah. Nah, mungkin dengan bantuan Bapak Ibu PP, itu bisa saya tanyakan apakah memang cocok untuk menyebalkan karakter anak di sekolah. Itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jangan lupa itu yang kemarin yang nanti kita kasih ingat ya. Kasih ingat sekali lagi yang ini. Bapak dan Ibu bisa lihat ya yang ini. Poin yang ini. Iya kan? Bapak Ibu bisa kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, belum, sorry. Belum? Terlalu bersemangat. Belum, Pak. Oh. Tapi terlalu bersemangat, Pak. Kalau yang ini Bapak dan Ibu sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Iya. Oke, Pak. Sementara. Sorry. Ini artinya mau diingatkan saja Bapak dan Ibu. Mau ingatkan apa? Sudah Bapak dan Ibu? Belum juga ya. Ini Bapak dan Ibu. Sudah ya Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu, bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ini yang kemarin menjadi aktivitas sesi diskusi kelompok itu adalah sepakati satu kekuatan pemikiran KAD yang bisa dipakai menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Bapak dan Ibu, ini nomor satu kan tadi sudah. Bapak dan Ibu, kekuatan konteks sosiokultural itu kan tadi oleh kelompok 2, ada budaya salim, ada masohi, ada apa lagi itu? Pembuatan tikar. Itu kan Bapak dan Ibu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, maksudnya Iya, Pak. yang belum kelihatan adalah sepakati satu kekuatan pemikiran KAD itu yang akan digunakan di sekolah nanti untuk menguatkan karakter. Tapi Bapak Ibu, pemikiran KAD itu tidak berdiri sendiri. Tapi harus dia sejalan dengan apa yang kita temukan tadi. Gitu Bapak dan Ibu. Oke ya? Bapak dan Ibu kelompok 1 dan 3. Mari nanti ada kesepakatan bersama mau dipakai satu kekuatan pemikiran KAD itu apa? Siapa? Oke, siap. Lanjutkan Bapak dan Ibu ke Lanjut. kelompok Kelompok 3, Pak. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Biar kita kelompok 3 dari belakang. kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang moderator. Silakan Baik, Pak Ali.
Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan dan waktu yang diberikan bagi kami kelompok 1. Mungkin kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kita sama-sama tahu bahwa kesepakatan pembahasan kelompok itu 30 menit yang kita punya waktu. Untuk itu Bapak Ibu, saya harapkan ada pengertian baik dari Bapak Ibu. Yang kami butuhkan itu adalah pertanyaan dan memberikan masukan bagi kami kelompok 1. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Farah untuk presentasi hasil diskusi kami di kelompok 1 kepada Ibu. Silakan. Sudah, Pak. Sudah, Ibu Farah. Ya, oke. Ibu Farah, Terima silakan kasih. Ibu Farah. Ya, terima kasih Bapak Max selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru hebat, Bapak izin Bapak Fasil, Bapak Ibu pengajar praktik. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin terkait dengan tugas ruang kolaborasi. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat share screen-nya. Bisa, Ibu. Izin saya ganti dulu Bapak Ibu. Oke, mantap. Lanjut Ibu Farah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kami di kelompok 1 beranggotakan Bapak George Jansen Selano, Pak Markus Bukurele yang sebagai moderator hari ini, Ibu Dwiana Sukmawati, kemudian saya sendiri, Farah Nurmalasari Royani, dan Ibu Junira Kadir. Nah, kemarin kami berdiskusi dengan panduan diskusi 3 poin panduan diskusi. Yang pertama yaitu apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Maluku yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dari hasil diskusi kami, Bapak Ibu, kami mendapatkan 5 sosiokultural di daerah Maluku yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Masohi, kemudian Nahusanamang, ini adalah salah satu kebiasaan di daerah Kulihu, kemudian Kekulalang, Sasi Adat, dan Tandur. Nah, Bapak Ibu, untuk Tandur ini karena salah satu anggota kami berasal dari Jawa, beliau menginginkan juga memasukkan sosiokultural dari daerah asalnya, yaitu daerah Jawa dengan sosiokultural tandur atau bergotong royong dalam penanaman padi, Bapak Ibu. Nah, dari kelima sosiokultural yang kami diskusikan, terdapat penjelasan singkat bahwa untuk kegiatan Masohi itu kental sekali dengan kita kenal yang paling lekat di budaya atau kebiasaan kita orang Maluku Tengah dengan kegiatan gotong royong, yaitu saling membantu dalam hal keagamaan, misalkan perbaikan rumah ibadah, membangun rumah warga, dan juga saling membantu dalam hajatan warga. Sedangkan untuk Nahusanamang itu kebiasaan orang di Pulau
ini membantu orang yang memiliki hajatan, yang warga diundang untuk membantu dalam hal pendanaan atau materi untuk meringankan tanggungan keluarga hajatan. Kemudian ada kekulalang, ini semacam kebiasaan warga sekitar membawa alat-alat atau bahan makanan seperti bumbu-bumbu masak yang digunakan untuk hari besar warga yang meninggal, yang diberikan kepada keluarga yang berduka dari masyarakat. Kemudian ada sasi adat, yaitu melindungi barang tertentu dengan kesepakatan secara adat, maaf Bapak Ibu. Kemudian ini kebiasaan tandur yang ada pada Pulau Jawa, yaitu kebiasaan gotong royong di Jawa untuk penanaman bibit padi, Bapak Ibu. Nah, kemudian kami mendiskusikan bagaimanakah pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, untuk ini pada kelima kebiasaan atau sosial kultural dan kearifan budaya yang kami sudah diskusikan, itu pada kegiatan masuk kita bisa mendapatkan penguatan karakter, yaitu tentang peduli sesama dan peduli lingkungan, kemudian kerjasama, toleransi, religius, kejujuran, dan juga kerelaan, karena kegiatan masohi ini biasanya disertai dengan keikhlasan untuk melakukan tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian untuk Nausanamang dan Kekulalang juga sama, yaitu penguatan karakter saling membantu, rasa persaudaraan, dan kebinekaan global. Nah, untuk kebinekaan global di Nausanamang atau Kekulalang ini, saat ini tuh sudah bukan hanya warga sekitar atau warga lokal Tulehu saja yang melaksanakannya, tapi warga yang berasal dari daerah lain juga sudah terbiasa dengan hal ini, sehingga melakukan Nausanamang juga walaupun bukan berasal dari Tulehu asli, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengandung nilai kebinekaan global juga. Kemudian untuk sasi adat itu nilai kejujuran dan taat hukum, sedangkan untuk tandur adalah nilai gotong royong dan religius, karena pada kegiatan tandur ini selain gotong royong, masyarakat sekitar atau di Pulau Jawa itu menganut kepercayaan bahwa menanam padi itu dengan berbagai macam filosofi, salah satunya yaitu dengan mengharapkan dari segi keagamaan begitu Bapak Ibu, untuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam penanaman padi dan selanjutnya sehingga berhasil dipanen Bapak Ibu. Nah, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai budaya dari kelima tadi yang sudah kami paparkan, kami sepakat untuk mengambil salah satu nilai budaya yang bisa kami terapkan di sekolah, yaitu nilai budaya yaitu masohi Bapak Ibu. Nah, bertajuk pada salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga menjadi ruang berlatih dan wadah bertumbuh kembangnya nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, ini juga salah satu bisa didapatkan dari kebiasaan atau kearifan lokal yang sering kita lakukan di daerah sekitar kita atau sosiokultural kita. Nah, masohi sendiri kita ambil yaitu dan kegiatan gotong royong, di mana karena di dalam kegiatan masohi terdapat nilai penguatan karakter yaitu gotong royong kebinekaan global, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bukan hanya warga Maluku saja, kemudian nilai religius juga di dalam, persatuan dan persaudaraannya juga karena tidak mengharapkan imbalan, kemudian ada nilai kejujuran yang melambangkan keikhlasan karena tadi tidak sering membantu dengan karena tidak dipaksa dengan kerelaan hati dan juga nilai toleransi. Kemudian masohi ini juga hampir sejalan dengan ungkapan yang lahir di masyarakat Maluku Tengah, yaitu ketong kenal dengan hiti-hiti hala-hala, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, di mana menumbuhkan juga rasa tanggung jawab kepada
peserta didik, Bapak Ibu. Nah, untuk penerapan kebiasaan Masohi ini dapat diterapkan di kelas atau di sekolah, yakni misalkan dalam pembelajaran diskusi, juga penugasan proyek Bapak Ibu secara berkelompok. Nah, siswa diarahkan untuk dapat bekerja sama, memiliki tanggung jawab bersama terhadap tugas yang diberikan. Sedangkan di lingkup sekolah bisa dengan kebiasaan-kebiasaan baik, yaitu misalkan Wiyata Mandala, Jumat Bersih misalkan, atau juga program peduli lingkungan sekitar sekolah. Dengan harapan penerapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menebalkan laku murid menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik dalam bersosial masyarakat, menyadari posisi diri dan juga tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Ya, mungkin itu saja hasil diskusi kami kelompok 1. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Farah atas presentasi hasil diskusi kelompok 1. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat, guru hebat yang kami hormati, yang kami hargai, kami dari kelompok 1 membutuhkan masukan dan pertanyaan untuk menambah apa hasil diskusi kami yang baru saja dipresentasikan oleh Ibu Farah. Kepada Bapak Ibu, waktu kami berikan. Oke, terima kasih Pak Max. Izin dari kelompok 2. Silakan, Pak. Oke, Ibu Farah, terima kasih, uraiannya bagus. Dan memang kalau dilihat dari presentasinya bagus Ibu Farah, dan kelompok 1 ya. Tentang apa yang diuraikan tentang kata Masohi, Nahusanamang, Kekulalang, Sasi Adat, dan Tandur. Yang kami tanyakan dari kelompok 2, dari nilai kearifan lokal yang sudah dipaparkan ini, apa sanksi atau punishment atau hukuman apabila nilai-nilai ini tidak dilakukan? Karena setahu kami, mungkin pada poin Masohi tidak ada ya, tapi itu kan perlakuan secara adat, secara ikhlas. Tapi ada di Nahusanamang, ada sanksi dari adat, ada Kekulalang apabila tidak dilakukan, kemudian sasi adat. Pertanyaan kami simpel saja. Adakah sanksi dari uraian nilai-nilai kearifan lokal yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mat atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin Ibu Farah bisa menjawab, silakan. Ataukah teman-teman yang lain, teman-teman kelompok 1, kalau memang ada tambahan nanti dipersilakan. Ibu Farah disilakan. Mohon izin mungkin Bapak Ibu guru dari kelompok 1 yang lain boleh menambahkan. Baik, Bapak Ibu yang dari kelompok 1 yang mungkin mau bisa menambahkan atau menjawab apa pertanyaan dari Pak Mat, disilakan. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Cecep. Jadi pertanyaan dari Pak Cecep tuh, apakah ada sanksi nilai kearifan lokal dari nilai-nilai sosial budaya yang tadi dilakukan itu? Jadi kayak contohnya begini Pak Cecep, contohnya kayak sesi adat. Kalau sesi adat itu berarti di situ berarti masyarakat tidak bisa mengambil tanaman tersebut sampai pada waktunya. Tapi kalau masyarakat mengambilnya berarti masyarakat akan diberi sanksi. Kalau dibawa ke dunia pendidikan berarti di sini ada nilai budaya disiplinnya. Berarti kayak siswa tidak membuat tugas atau tidak mengumpulkan tugas atau siswa tidak datang tepat waktu ke sekolah, berarti siswa akan diberi hukuman oleh guru tersebut. Mungkin seperti itu Pak Cecep jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pak Cecep. Ya. Siapa? Masih ada tambahan Pak Max. Ini persoalan sanksi. Ini kita diskusi aja ya. Mungkin saya sanggah, saya mengambil
Menggunakan tradisi yang sering kita gunakan di Tuleu itu untuk orang nikah, lalu kita ambil untuk semuanya mendukung, membawa atau menggotong anak yang sakit itu. Itu contohnya. Jadi tradisi murninya enggak kita bawa dari masyarakat ke sana. Nah, cuman yang perlu harus disepakati oleh kelompok nanti. Terakhir ya, mungkin itu Pak Cecep ya. Pak Mas. Siap. Ya. Terima kasih Pak PP ya. atas Terima kasih, masukan Pak. yang sangat luar biasa, yang sangat baik bagi kami kelompok 1. Bapak Ibu kelompok 2 dan 3 dipersilakan, kami membuka ruang, membuka waktu. Saya Pak. Silakan Ibu. Iya, saya Elsie Sabanta dari kelompok 3, Pak. Ingin bertanya terkait dengan konteks sosiokultural yang tadi sudah dibahas sesuai hasil kelompoknya. Saya hanya mau bertanya di sini, kira-kira ketika Bapak Ibu mengadopsi dan menerapkan konteks sosiokultural yang Bapak Ibu ambil tadi, rentang waktu yang Bapak Ibu lihat untuk melihat hasil dari konteks sosiokultural itu untuk menebalkan karakter peserta didik atau karakter siswa itu kira-kira berapa lama rentang waktu yang diperlukan dari konteks kelompok 1 absorpsi untuk masuk ke pembelajaran. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Elsie atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu kelompok 2 mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Elsie, silakan. Pak Max, mohon izin. Bu. Pak Max, mohon maaf, Ibu Elsie bisa ulang pertanyaannya. Barang tadi Ibu Elsie punya suara kurang kedengaran dengan jelas. Oke. Ya, singkatnya begini, ketika itu sudah mengambil konteks kultural yang ada, yang tadi selain
selain apa namanya cari adat dan lain sebagainya ini dibawa juga dalam pelajaran. Jadi pertanyaan saya rentang waktu yang diperlukan sehingga siswa memiliki karakter sehingga peserta didik atau siswa punya karakter yang kuat, kekuatan karakternya itu sampai berapa lama rentang waktunya, Bapak Ibu? Bu Elsie, baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Bu Elsie. Waktu diberikan. Suara saya kedengar. Ya, izin Bapak Moderator, Pak Max. Silakan Ibu Farah. Ya, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Elsie. Lebih saya tangkap pertanyaannya yaitu ketika mengadopsi sosial budaya ini ke pembelajaran ataupun sekolah, berapa rentang waktu yang bisa kita perlukan atau yang kita bisa lihat hasil untuk menebalkan karakter siswa. Jadi mungkin di sini untuk pembelajaran rentang waktunya bisa dilihat pada saat pembelajaran ataupun juga setelah selesai pembelajaran, karena kami sepakat yaitu untuk sosial kultural yang bisa diterapkan yaitu tentang masohi, misalkan untuk di pembelajaran di kelas yaitu pemberian tugas secara kelompok, mengerjakan proyek secara bersama-sama, itu bisa dilihat sampai dengan selesai proyek, misalkan untuk kelompok proyek, di mana siswa diberikan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya sebagai anggota kelompok supaya bisa mencapai tujuan proyek atau bisa menghasilkan sesuatu produk dari proyek tersebut. Nah, dari situ kita bisa melakukan observasi dan juga penilaian kepada siswa tersebut apakah pada saat dia melakukan penguatan karakter gotong royong atau kerjasama dengan rasa persatuan dan persaudaraan atau rasa tanggung jawab, memiliki tugas dan tanggung jawab yang baik untuk kelompoknya itu bisa kita lihat pada saat dia mengerjakan secara berkelompok sampai dengan hasil dari proyek tersebut. Misalkan itu untuk pembelajaran, sedangkan untuk ke lambang sekolah secara lingkup sekolah yaitu misalkan pembersihan Jumat bersih seperti tadi Bapak Ibu di kelompok 2 juga menjelaskan, misalkan pembersihan lingkungan sekitar itu sangat untuk dilihat ketercapaian dari atau rentang waktu untuk melihat pembentukan karakter itu tidaklah mudah, karena pembentukan karakter ini bukan hanya 1-2 hari atau beberapa waktu, tapi diperlukan banyak dengan menyediakan wadah atau memberikan tuntunan yang bisa mengarahkan siswa untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan itu menjadi sebuah pembiasaan positif yang setiap hari sehingga dapat hasilnya itu kita bisa lihat, walaupun secara lingkup sekolah seluruh warga sekolah itu mungkin sedikit lambat terlihatnya dia membangun penguatan karakter gotong royong, tapi secara pembelajaran di kelas itu saya rasa bisa setelah pembelajaran atau setelah proyek begitu. Menurut saya seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Max. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Farah atas jawaban yang disampaikan. Ibu Elsie dari kelompok 3, jelas ya Ibu ya? Iya Pak, tapi mungkin kami memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ruang dan waktu kami berikan kepada Bapak Ibu, disilakan. Kami dari kelompok 3. Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Bapak Guru hebat. Iya, terima kasih atas kesempatannya, paparan materi yang cukup baik dari Ibu Farah. Kami berikan apresiasi yang sangat-sangat. Kami terkesan dengan konsep konteks kultur yang kelompok 1 sajikan tadi terkait dengan sasi. Menurut hemat saya cuma melengkapi saja terkait dengan kata sasi adat.
sasi adat di sini mungkin lebih kelompok 1 bisa spesifikasi untuk kata sasi adat. Jadi maksud saya di sini sasi kita pilih sasi adat dan sasi hasil. Kadang-kadang kalau sasi adat itu hukumannya cukup berat dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi untuk sasi adat. Sementara untuk sasi hasil panen, ini saya berikan contoh untuk sasi-sasi hasil panen itu perlu ketaatan sungguh dari pihak-pihak yang nanti melanggar aturan sasi tersebut. Jadi saya lebih tekankan penambahan saja untuk sosiokultural kata sasi ini, penambahan untuk sasi adat dan sasi hasil panen supaya ada pilah antara adat dan antara hasil, supaya secara lebih spesifikasi aja. Karena kalau menurut saya sasi itu agak meluas dan tingkat pelanggarannya juga cukup besar. Jadi saya cuma menambahkan saja kepada kelompok 1, apabila diterima, terima kasih. Oke, itu saja Pak yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Baik, Ibu Nurmete dari kelompok 3 atas masukan yang sangat luar biasa bagi kami kelompok 1 untuk penambahan di sasi adat. Bapak Ibu, itu masukan dari Ibu Nurmete dari kelompok 3. Mungkin ada waktu dan ruang kami berikan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lain, disilakan. Ibu Anti langsung saja. Siap Bapak. Ya, mungkin karena mengingat waktu, saya langsung saja terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya tidak ingin bertanya, saya hanya ingin memberikan tanggapan positif dan sedikit revisi untuk ada satu kata yang saya anggap di sini kurang tepat. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tanggapan positif saya dulu. Untuk presentasinya sudah sangat bagus sekali, penyampaiannya singkat, padat, dan jelas. Juga presentasi sajian PowerPoint yang disajikan juga sangat colorful sekali, warna-warni dengan gambar-gambar dan tulisan yang bisa jelas katong baca. Saya yakin yang membuat juga kreatif sama dengan hasil presentasinya yang disajikan dalam bentuk lembaran ini. Kemudian yang ingin saya bukan revisi, mungkin saya ralat sedikit. Di sini ada kalimat ada kejujuran melambangkan keikhlasan untuk membantu, bukan hanya dipaksa dan toleransi. Mungkin di sini boleh diganti kejujuran, diganti dengan ketulusan mungkin Pak. Karena tulus itu yang melambangkan keikhlasan untuk membantu, bukan karena dipaksa atau toleransi. Karena nanti kalau katong pakai kata kejujuran berarti itu jujur yang beda lagi nanti kalimatnya. Jadi mungkin ketulusan, karena katong kalau membantu karena tidak dipaksa, katong dari hati itu tulus. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anti atas masukan yang sangat luar biasa. Masukan yang sangat positif bagi kami kelompok 1, yang mana kami akan menindaklanjuti itu untuk menghentikan kejujuran keikhlasan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja Bapak Ibu. Atau ada yang mau bertanya lagi? Ada penambahan masukan dan pertanyaan, disilakan. Waktu kami berikan karena kami dikejar oleh waktu, Bapak Ibu. Disilakan. Mungkin dari saya, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya langsung saja, Pak. Barangkali ada kalimat yang tadi menyatakan istilah tadur tadi itu, yang dari dari anggota dari kelompok 1 yang dari Jawa, karena ini kita berada di daerah, karena ini yang dimintakan adalah kearifan daerah yang bersangkutan yang dimana kita tempat tinggal, maka yang tadur ini kalau bisa dihilangkan, kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita saja. Nanti kalau di Jawa nanti baru mereka pakaikan kalimat tadur ini, tradisi tadur ini. Saya kira demikian.
Baik, terima kasih Pak Mado atas masukan. Nanti Pak Mado kami di kelompok 1 akan membahas karena ini teman kami yang dari Jawa punya keinginan dan kerinduan untuk memasukkan tadur ini. Kami tidak, nanti masukan kami akan tampung dan kami akan bahas di kelompok Pak Mado. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu waktu kami berikan supaya kami dikejar oleh waktu. Bapak Ibu ada lagi? Bu Nunumeti ada? Singlai Pak, sudah jelas Pak. Kami bisa tutup Bapak Ibu? Kalau memang ya waktunya sudah selesai bisa tutup. Ya, mungkin memang, Pak sebelum tutup ya, silakan. Pak Max, sebelum tutup, yang pertama memang luar biasa ya kelompok 1 mencoba mengkonkretkan sosiokultural. Ini memang kulturalnya lebih banyak kultural. Ke nilai-nilai yang kita bisa pakai untuk menguatkan karakter sebenarnya Bapak dan Ibu. Bu Anti atau Bu siapa lagi ya, yang istilah tandur ini dibawa oleh kelompok 1 ya, tandur kelompok 1 ya, memang kalau ini kita pakai kata lokal maka kan cocok larinya ke kata Masohi ini kan. Betul Pak. Oleh karena itu kita elaborasi aja, sehingga memang kata yang muncul adalah kearifan lokal. Kebetulan anak-anak kan yang kita ini didik dan kita sendiri berada dalam wilayah lokal. Ya katakanlah orang Ambon lah begitu, karena kata di Ambon kebetulan Pulau Ambon ya. Kalau mau bilang Maluku silakan aja. Yang penting tradisi itu ada di sekitar kita ya, dan itu yang nanti ditiru dan diambil oleh anak-anak nanti ke depan. Jadi betul Pak Amin memang bukan menghilangkan ya, tetapi menggeser karena nilainya sama kan dengan budaya lokal orang Maluku umumnya itu Masohi. Itu yang pertama, untuk memperkaya kata Masohi boleh-boleh aja kita geser ke sana. Dalam kurung di dalamnya ada tandur dengan istilah itu yang dipakai di Pulau Jawa. Tetapi khusus pada penanaman padi. Itu sepakat. Yang berikut untuk kelompok 1 juga ada perlu kesepakatan satu kekuatan pikiran filosofinya Pak KHD yang selaras dengan gotong royong tadi yang sudah dipilih. Kemudian nilai apa yang akan ditebalkan, nilai karakter apa yang akan ditebalkan, karakter apa yang ingin ditebalkan di situ dari Masohi dan juga dari pikirannya dari Masohi dan pikirannya filosofi KHD. Kira-kira apa? Bapak dan Ibu, kelompok 1 dan kelompok 2 kebetulan sudah memulai. Harus ada satu kesepakatan bersama di kelompok. Dan kesepakatan ini akan dipakai untuk menguatkan karakter. Dan nanti kita lihat hasilnya. Ini kan kita 6 bulan. Apakah ada hasilnya di ujung nanti? Bahwa memang yang kita temukan dari sosiokultural kita itu yang selaras dengan pikiran KHD, ada 1-2 nilai yang coba kita ingin tebalkan. Bapak Ibu, kita kan tidak mengempikan 100% anak harus berubah kan, tapi paling tidak dengan penguatan dari pikirannya dan dari diskusi kemarin, presentasi hari ini, ada 1-2 nilai karakter yang akan kita kuatkan lewat budaya lokal kita dan lewat pikiran KHD. Begitu Bapak dan Ibu.
Pak Bapak dan Ibu PP, kalau ini kita sepakat saya catat ya, nanti saya tanyakan aja ke Pak PP. Kira-kira seperti apa? Dia punya follow up-nya, dia punya tindak lanjutnya. Lanjut Bapak dan Ibu ke kelompok berikutnya, kelompok terakhir. Silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3 Bapak. Ya, kelompok 3 Pak. Baik, langsung saja saya mulai dengan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kelompok terakhir, Katong masih mempunyai cukup waktu untuk melakukan presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Anti sebagai moderator kita pada kelompok 3. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan yang ada di balik layar atau balik pembuatan presentasi ini adalah ibu yang cantik di sini bernama Ibu Edith. Oke, bisa dilihat nanti Antua yang share screen. Oke, kemudian kami juga punya salah satu presenter yang Katong datangkan jauh-jauh dari Tulehu, yaitu Bapak Amin. Oke, mungkin Bapak bisa dilihat di sini. Nah, kemudian Katong juga masih ada 2 lagi anggota tim, yaitu Ibu Eti dan juga Ibu Else sebagai pasukan penguat motivasi. Nanti mereka juga akan bersifat atau bertindak seperti narasumber yang akan melengkapi, siapa tahu Bapak Ibu dari kelompok 1 dan kelompok 2 mempersiapkan senjatanya untuk memborbardir kelompok kami. Itu saja. Langsung saja Bapak Ibu, Katong siap dengan presentasi kami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan Pak Amin. Pak Amin mungkin masih ini ya, masih mempersiapkan diri. Ibu Edith silakan ditampilkan presentasinya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kekosongan, kita akan membagi presentasi ini menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi dulu, waktunya mungkin 5-10 menit. Kemudian sesi kedua saya buka dengan tanggapan positif dulu. Saya tidak mau berpanas-panas ria atau berdebat-debat, karena biasanya setelah bertanya pasti akan ada sesi tanya, pasti akan sesi jawab atau sanggah menyanggah. Jadi saya buka dengan tanggapan positif dulu. Ya, silakan. Ibu Edith, tolong di layarnya. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Belum. Masih layar folder dengan file Ibu Edith. Masih layar file explore, Bu. Klik yang PowerPoint aja, Ibu. Ya, lanjut. Ya, bisa. Ibu Edith sudah siap? Bisa Pak Amin, mohon maaf tadi ada kesalahan teknik sedikit. Oke. Terima kasih Ibu
Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hebat, izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kemarin dengan 3 pertanyaan.